tawakal, kemudian saya butuh ini ridho, apapun yang diqadar Allah harus ridho. Ini merupakan cobaan, mungkin ini yang terbaik. Kita jangan mengatur, kalau enggak diijabahi ini yang terbaik, insya Allah. Apabila syarat-syarat ini telah dipenuhi para hadirat, ini insya Allah ijabah Allah subhanahu wa ta'ala akan dapat dijaga nih hadirat. Allah hadirat yang kami hormati, itulah mengapa kelebihan-kelebihan orang yang usul kepada Allah, bahkan kebersihannya, nilai ibadahnya tadi digambarkan sebagai yang disampaikan oleh Kejuan tadi, laisa fi jannatin na'imil a'la illa min na'imil ahlil mahabbah wal ma'rifah. Tidak ada satu surga yang paling mulia, paling tinggi, kata Allah SWT ini dalam hadis qudsi, kecuali surganya wong ahli makrifat dan ahli mahabbah kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu. Tapi ingat para hadirat, kalau kita bisa mengatakan aku ahli makrifat, ahli mahabbah, saya berjuang di waqidah membicarakan makrifat dan mahabbah, ingat, belum tentu. Walaisa finnari jahannama asyaddu min azabin ila min azabil ahli manidda ahlil mahabbah wal ma'rifah walam yatahaqqaq. Ada ancaman lagi para hadirat ini, dan tidak ada di neraka jahanam azab yang paling pedih kecuali azabnya orang-orang yang mengaku ahlil mahabbah wal ma'rifah tapi omong saja, tidak ada kenyataannya para hadirat ini. Kita mengatakan lillah billah, kita berjuang lillah billah untuk masyarakat. Ini sama dan mengaku aku ahli berjuang lillah billah, aku ahli lillah billah, karena kita membicarakan lillah billah. Tapi sejujurnya kita tidak ada. Ini diancam oleh neraka yang sangat pedih para hadirat ini. Para bapak, para ibu, itulah makrifat kepada Allah. Karena itu mari para hadirat, kita mohon pada Allah SWT dibukakan hati kita, dikeluarkanlah nafsu-nafsu kita dari hati kita. Nafsu kita ini akan keluar hanya dengan karena rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu akan menekan nafsu dalam hati. Misalkan kita malam ini mau bangun males, tapi teringat kita akan disiksa Allah, kemudian kita menjadi bangkit. Kemudian suatu saat kita akan mujadah malas, apa mempeng malas, kita teringat kita banyak utang, kemudian besok akan tagih orang. Karena ingin diberi Allah, mempeng lagi. Maka dua, untuk menekan nafsu syahwat, yaitu rasa takut kepada Allah, kepada siksa-siksanya Allah. Yang kedua, rindu kepada nikmat dan fadlnya Allah. Kalau kita memalas, ingatlah kebutuhan kita kepada Allah, pasti bangkit para hadirat. Ingatlah siksanya Allah, bangkit. Memang harus demikian. Ketika kita enak, biasa sulit no ibadah, tapi ketika kita dicoba makin bangkit. Para hadirat yang kami hormati, mari para hadirat, cara-cara ini sudah diberikan bahayai, mari kita terapkan. Kita jangan hanya orang yang mengaku, tapi juru penghuni neraka jahanam para hadirat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Para hadirat, insya Allah kalau sungguh-sungguh kita dimanapun akan berpertolongan, banyak pengalaman rohani di mana aja. Kalau kita ada kesulitan, baca ya Sayyidi ya Rasulullah, hadir menolong kita. Orang yang ke Malaysia pernah ketika itu perahunya akan tenggelam, ada orang 20 diterpa oleh badai luar biasa. Kemudian ada salah satu itu ada yang menjerit ya Sayyidi ya Rasulullah, menangis. Spontan saat itu para hadirat, anginnya reda dan tenang kembali para hadirat. Ini pengalaman rohani banyak sekali. Mari, kalau saya di dunianya tidak pernah hubungan dengan Rasulullah SAW, tidak pernah memanggil-manggil, kemudian kalau ada kesulitan baru manggil, jangan harapkan untuk dijabahi oleh Allah SWT. Kalau kita ingin dijabahi sering hubungan, seperti kita pada pejabat atau kepada orang besar, kalau kita sering hubungan, satu saat kita minta tolong akan diberi. Tapi kalau tidak pernah hubungan, tahu-tahu minta tolong, tidak mungkin akan ditolong para hadirat ini. Karena ini mari kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua besok akan butuh pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada sakaratil maut. Di sanalah iblis mengganggu kita. Kita akan meminta pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika itu kita masih di dunia, mari
Kita sering hubungan pada Rasulullah SAW, biar kita tidak asing dengan beliau ketika kita sakaratil maut. Al-Fatihah. Mari para hadirat kita bayangkan Rasulullah di hadapan kita, kita makmum, di belakang Mbah Yai Qadasirah, di belakang Rasulullah SAW, sowan kepada Allah SWT, membawa dosa-dosa yang sangat besar, dosa-dosa yang kita lakukan, dosa keluarga kita, dosa tetangga kita, dosa masyarakat semua, mari kita doakan. Dosa para pemimpin bangsa, mulai Pak RT, Pak Lurah sampai Presiden, mari kita doakan, mudah-mudahan mereka diampuni dosanya, diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala, mampu membawa bangsa Indonesia ini menuju masyarakat adil yang makmur yang diridhoi Allah SWT. Dan mudah-mudahan ini baru aja pilihan presiden, mudah-mudahan pilihan ini diberi barokah oleh Allah SWT, aman, tidak ada masalah apa-apa, dan yang terpilih siapapun nanti supaya mudah-mudahan beri taufik hidayah oleh Allah SWT hingga mampu membawa bangsa Indonesia ini pada tujuan yang luhur, adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.